Nah, Mas Ade nggak tahu, saya lihat teman saya diangkut ke mobil polisi, saya nemenin ke Polda. Nah, Mas Ade nggak tahu itu. Padahal Jokowi bilang mau di demo. Nah, artinya apakah di situ lips of service-nya benar begitu. Nah, nggak salah kalau yang dipujanya gitu Jokowi king of lip service, pembual begitu. Ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Ade. Nah, itu yang pertama. Bung Pedro, mengapa Anda menantang Bang Ade debat terbuka tentang kebebasan sipil dan demokrasi? Apa yang salah dari cuitannya Bang Ade Armando? Oke, baik. Terima kasih Mas Bagja. Tadi mohon maaf saya terputus-putus di pengantarnya. Tapi saya tadi sudah bisa mengikuti tadi sedikit. Ya, perkenalkan mungkin saya ada Pedro Marhain dari Blok Politik Fajar, sekaligus juga solidaritas untuk BEM UI. Yang pertama begini, dalam setiap kasus demokrasi atau kebebasan sipil gitu, atau di mana ada kritik rezim yang keras, yang viral, gitu, yang besar, Bang Ade ini selalu berkomentar begitu, selalu muncul gitu namanya trending. Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya Ade Armando tuh siapa sih gitu. Cuma dalam beberapa isu sering muncul namanya begitu, sering muncul. Jadi saya pingin gitu mengasih dia satu medium gitu untuk kita mengenal dia gitu. Soalnya waktu saya coba searching namanya Ade Armando nggak muncul. Ternyata lupa belum saya enter. Pas setelah saya enter muncul Ade Armando, tapi kok badannya besar, oh Ade Ray, ternyata salah satu Ade Armando UI, akhirnya muncul Bang Ade Armando. Nah, muncul Bang Ade Armando, ternyata dia dosen komunikasi di UI gitu, dan juga pegiat sosial, ada channelnya Cokro TV, dia isi soal logika, kalau nggak salah apa logika apa gitu nama channel, nama apa namanya serialnya gitu. Yang justru sebenarnya saya nggak paham isinya apa gitu. Itu yang pertama. Nah, akhirnya setelah saya mengetahui gitu, akhirnya saya mau menyediakan platform atau media untuk Bang Ade gitu, kasih panggung nih buat Bang Ade Armando, panggung di sini biar sama-sama gitu. Jelas ya suara saya? Nah, biar kita ketahui gitu. Siapa sih sebenarnya Ade Armando gitu? Apakah dia seorang akademisi gitu ataukah dia seorang buzzer pemerintah gitu. Nah, mungkin nanti debat ini beranjak dari hal itu gitu mungkin. Itu sebenarnya tujuan untuk mengajak Mas Ade Armando berdebat, Mas Bagja. Oke, saya kira latar belakangnya sangat intelektual karena menyediakan panggung debat, dan saya kira ini terhormat ya, membicarakan secara publik hal-hal yang menjadi perhatian publik. Sebelum saya memulai debatnya, saya ingin aturan lah supaya kita tertib debatnya. Satu, semua peserta harus mematikan mikrofon, jadi tolong host untuk mengaturnya itu. Kemudian nanti debatnya selama 1 jam, mudah-mudahan jam 8 kita selesai. Debat antara Bung Pedro Marhain dengan Bang Ade Armando. Karena Bang Ade 8.15 akan ke iNews untuk membicarakan hal yang sama juga. Sehingga di dalam debat itu nanti Bung Pedro dan Bang Ade silakan saling potong, saling menyampaikan pendapatnya, tidak masalah dengan berangkat dari nanti akan saya tanya-tanya. Begitu, yang mau bertanya silakan mengetik chatnya saja. Nah, nanti setelah perdebatan jam 8 ke atas, Anda bisa mengajukan pendapat, sanggahan, atau pertanyaan. Nah, tadi Bung Pedro sudah dengan baik menyampaikan latar belakangnya. Saya ke Bang Ade, apa yang disebut dengan, mengapa Anda menyebut pandir pos dari BEM UI itu? Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya langsung saja ke topik, gak usah basa-basi lagi. Jadi intinya adalah kritik saya. Jadi beberapa poin yang paling penting adalah begini. Saya adalah orang yang sangat pro pada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh BEM UI itu adalah sesuatu yang seharusnya memang dilindungi, sesuatu yang sah, valid dalam demokrasi. Ya. Tapi pada saat yang sama, karena mereka menyerang ya Pak Jokowi dengan cara yang menurut saya tidak pintar, maka
sebagai seorang anggota dari Sivitas Akademinya UI harus menyatakan bahwa nggak beres nih kalian cara berpikirnya, ya. Gimana tidak pintarnya Bang Ade? Ya, ini yang akan saya jelaskan kan. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah raja munafik, gitu ya, tukang bohong, ngawadul orang Sunda bilang, ya. Nah, raja ngawadul. Nah, saya akan bilang boleh, tapi apa buktinya? Nah, mereka kan menyajikan serangkaian bukti kan. Singkat saja, ada Undang-Undang ITE, ada KPK, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dan ada ini penangkapan atau pembubaran ya, penangkapan para demonstran. Nah, saya melihat keempat-empatnya, walaupun dengan derajat yang agak berbeda-beda, itu lemah secara logika. Misalnya saja yang paling gampang tuh Undang-Undang ITE, ya. Saya melihat ini kayaknya anak-anak BEM ini tim risetnya nggak baca apa yang dibuat oleh pemerintah dalam menyajikan revisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini adalah sebuah undang-undang yang sudah memakan korban begitu banyak, ya. Dan kemudian justru di saat inilah Pak Jokowi itu sejak awal sudah minta agar ini direvisi, tapi undang-undang DPR menolaknya. Dan kemudian keluarlah sekarang usulan revisi, dan sebelumnya ada pedoman tentang penggunaan Undang-Undang ITE yang dikeluarkan oleh Mahfud MD bersama Jaksa Agung dan Polri, yang secara jelas justru menawarkan revisi terhadap pasal-pasal yang selama ini memberangus kebebasan. Sebagai contoh, kalau saja ini sudah keluar 2-3 tahun yang lalu, orang seperti Jerings itu tidak akan masuk penjara. Orang seperti Ahmad Dhani tidak akan masuk penjara. Orang seperti Nuril Baik tidak akan pernah diadili. Karena apa? Karena memang pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang asli, ya, yang dikritik, yang dipersoalkan oleh pemerintah itu mengandung pasal-pasal yang sedemikian karet, sedemikian multi interpretasi, sehingga lazim digunakan oleh orang untuk memberangus kebebasan bicara. Justru Undang-Undang ITE atau revisi pasal-pasal tersebut yang disampaikan oleh pemerintah itu justru adalah panjang nih kayaknya. Oke, kalau saya nggak boleh ngomong, ya udah saya berhenti. Silakan teruskan. Nah, Pedro, boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan dilanjut sosialisasinya. Nanti Mas. Pedro ada waktunya. Ya, saya memenuhi permintaan moderator ya, Mas Bagja yang baik ini. Tapi kalau dianggap saya berkepanjangan, bilang aja, saya akan berhenti kok. Jadi itu kan sekarang saya jadi agak bingung. Tadi saya terhenti di mana? Jadi pasal-pasal yang dibuat revisi pasal-pasal tersebut adalah revisi yang justru akan menjadikan pasal-pasal yang karet tadi tidak akan lagi bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berbicara orang. Sebagai misal, contohnya adalah revisi itu menyatakan bahwa yang nggak boleh itu fitnah, ya, yang nggak boleh itu pencemaran nama baik. Tapi kalau sekedar misalnya seperti yang sekarang di Ketua BEM menghina presiden, ya, atau siapapun menghina, misalnya ingat Anies dengan the Joker-nya, ya, wajah Joker itu nggak bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE karena itu bukan masuk dalam kategori fitnah dan pencemaran nama baik. Itu cuma kritik, nah itu ada di revisi Undang-Undang ITE. Jadi itu adalah salah satu contoh menurut saya yang menunjukkan bagaimana timnya BEM ini nggak ngerti dengan apa yang dia kritik. Jadi dia bilang pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah itu justru pasal-pasal yang represif, padahal sama sekali tidak. Nah, saya bisa cerita panjang lagi tentang yang lain-lain nih, barangkali Pedro pasti sudah tidak sabar untuk menanggapi. Nah, karena itu silakan Pedro tanggapi, apakah alasan Bung Ade menyebut Pandir dengan penjelasan tadi itu valid? Ya, terima kasih, tadi cukup panjang sosialisasi Undang-Undang ITE-nya, yang saya juga nggak nangkep sebenarnya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di sini justru agak aneh gitu. Pak Ade Armando, dokter dan juga dosen komunikasi, tapi dari cara komunikasi beliau sudah salah begitu. Itu yang pertama. Dengan tadi membilang begitu bahwa kritik yang dilakukannya tidak pintar. Ya tadi poin pertamanya tadi dia bilang kritiknya tidak pintar gitu. Nah, saya mau nanya,
kritik tidak pintarnya apa. Nah, Mas Ade hanya bahas di soal UU ITE, yang itu ada di dua sisi. Nah, itu cari celahnya di situ gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, di kontennya UI itu ada beberapa poin, misalnya yang tadi bilang soal represi ketika kangen di demo gitu. Nah, Mas Ade nggak tahu, saya lihat teman saya diangkut ke mobil polisi, saya nemenin ke Polda. Nah, Mas Ade nggak tahu itu, padahal Jokowi bilang mau di demo. Nah, artinya apakah di situ lips of service-nya benar begitu. Nah, nggak salah kalau yang dipujanya gitu Jokowi king of lip service, pembual begitu, ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Oke. Ade. Nah, itu yang pertama. Nah, Oke. tadi yang itu yang soal raja munafik dan tidak pintar gitu. Lalu yang poin selanjutnya yang saya mau bilang begitu, justru yang tadi Mas Ade jelaskan, Mas Ade paham betul tadi sepertinya undang-undang ITE gitu. Tapi yang lucunya Mas Ade melakukan dugaan menjurus ke pelanggaran UU ITE gitu. Dengan tadi Mas Ade Yaitu. bilang yang tidak boleh itu fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas tadi Mas Ade bilang begitu. Tapi pada kenyataannya tweetnya Mas Ade yang bilang Leon masuk UI nyogok ya. Nah, gitu. Itu kan salah satu bentuk fitnah dan pencemaran baik gitu. Tuduhan yang serius begitu. Instansi UI Universitas Indonesia begitu negeri dituduh bisa menerima suap gitu, bisa menerima sogokan gitu, bisa menyogok begitu. Itu kan tuduhan serius gitu. Nah, makanya tadi saya bilang harusnya rektor UI itu salah panggil BEM UI, panggil Leon dan kawan-kawan. Yang harus dipanggil itu Ade Armando gitu. Dia harus Oke, stop. klarifikasi, jelaskan apa maksud dari tuduhan UI bisa disuap begitu. Oke, stop Itu Pedro. mungkin dari saya Bang Ade tanggapannya. silakan menjelaskan mengapa ada pertanyaan masuk UI nyogok ya? Pertama saya nggak pernah bilang Leon ya. Terus saya cuma bilang gini, ini kan ada gaya bahasa ya, Pedro itu sarkastis atau sinis itu mengatakan bahwa kan mestinya yang masuk UI itu anak pintar. Tapi kok ini anak-anak, maaf ya gitu ya, kok anak-anaknya nggak pintar, gitu. Kok bisa masuk UI ya? Nah, jadi kalau dalam dugaan saya mestinya sih kalau pakai ujian biasa, yang lolos itu masuk UI hanya anak-anak pintar. Jadi kalau di sini juga ada anak-anak yang bodoh, dalam artian yang saya maksud tadi ya, mungkin sarkastis nih. Jadi, maka saya bilang bahwa jangan-jangan Anda masuknya nggak melalui jalur resmi, tapi melalui jalur suap. Bang Ade, Kira-kira tadi apa yang disampaikan Pedro itu dia bilang bahwa Bang Ade tidak tahu teman-teman saya diangkut polisi ketika demo. Itu kan esensi dari Undang-Undang ITE. Saya mengutip data dari YLBHI bahwa ada 3.000 sekian orang yang berkasus dengan Undang ITE dan 26%-nya itu karena menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya ditangkap ketika demo. Apakah Anda punya komen tentang ini? Artinya itu represif kan? Mas Bagja, bedakan ya Undang-Undang ITE sama penangkapan para demonstran. Para demonstran itu ditangkapnya bukan pakai Undang-Undang ITE. Tapi Undang-Undang ITE memang memakan korban seperti Anda bilang. Angkanya saya nggak tahu persis, tapi selama bertahun-tahun, kita masih ingat dulu kan dari zaman Prita kan, itu kan pakai Undang-Undang ITE. Karena undang-undangnya memang bermasalah sekali, Mas Bagja. Dan saya ingat sekali memang kita terus-menerus menggugat undang-undang tersebut. Nah, ketika akhirnya si DPR-nya tidak kunjung mau mengubah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, Pak Jokowi itu ambil jalan pintas. Akhirnya dia minta agar misalnya Polri itu mengeluarkan pernyataan bahwa kalau orang itu dituduh melanggar undang-undang ITE hanya karena misalnya mengeluarkan kata-kata kasar, itu nggak akan ditindaklanjuti tuh oleh polisi, ya. Tapi itu kan belum mengubah peraturan, maka sekarang pasalnya tetap ada. Pasalnya tetap ada. Kemudian keluarlah pedoman penggunaan undang-undang ITE. Tapi lagi-lagi Mas Bagja akan bilang, tapi pasalnya masih ada. Jadi kalau si pedoman itu digugat, bisa lagi dipakai. Makanya yang terakhir ini adalah masuk lagi isu usulan revisi undang-undang dari Pak Mahfud dan kawan-kawan. Itu yang saya tidak habis pikir mengapa pasal-pasal tersebut dianggap represif. Gitu loh Mas Bagja. Oke, tadi poinnya Pedro adalah memakai undang-undang ITE atau memakai undang-undang lain, pendemo itu ditangkap di zamannya Pak Jokowi. Itu poinnya Pedro. Bagaimana menjelaskan? Oh iya, kalau itu kan lagi-lagi saya bukannya pro pada tindakan untuk menangkap orang, tapi memang semua itu kan ada aturannya. Saya ingat sekali yang 21 Mei itu terjadi antara lain keributannya, ini kan di zaman COVID gitu kan, dan terus polisi meminta agar
para pengunjuk rasa itu ya jaga jarak gitu kan, menggunakan semua protokol kesehatan. Dan sejak awal memang pemerintah tuh minta agar polisi juga udah bilang, udah deh, yang demo nih buruh aja, ini kan 1 Mei. Tapi akhirnya ya udah ikut juga non buruh. Tapi diminta agar tetap jaga jarak. Jadi orang ditahan dibawa ke kantor polisi, kalau dalam pandangan saya itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa rezim inilah rezim yang represif. Kalau ada alasan untuk menangkap orang, untuk menahan, ya nggak apa-apa menurut saya. Yang penting ada alasannya atau enggak. Oke, Pedro ada tanggapan? Ya, yang pertama saya masih mengejar definisi tidak pintar yang Mas Ade maksud di awal gitu. Saya ingin mengejar terus itu, maksud definisi tidak pintar Ade Armando apa begitu? Ya, menurut Bang Ade ada definisi pintar menurut Ade Armando adalah manut. Apakah tidak pintar itu harus pintar itu masuk UI, itu artinya dia bilang kan tadi gitu bahwa tidak pintar begitu. Nah, saya mau nanya gitu, apakah pintar itu harus manut kepada rezim, harus sesuai dengan kemauan rezim gitu, tidak mengkritisi begitu, atau misalnya sepakat gitu, itu baru didefinisikan pintar kan gitu, lucu maksudnya Ade Armando gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poinnya tetap sama gitu, bahwa Ade Armando hanya berkutat di soal undang-undang ITE-nya aja gitu. Yang sebenarnya mau kita pertanyakan atau mau kita kejar terus di situ untuk melawan karya ilmiah UI dengan karya ilmiah lagi gitu. Itu menurut saya itu sudah termasuk karya ilmiah atau karya akademik, tapi dibalas dengan tweet Ade Armando yang referensinya pun tidak ada. Nah, mana yang sebenarnya tidak pintar gitu, dan mana yang sebenarnya kalau istilahnya dungu atau apa begitu. Itu menurut saya. Pandir. Ya, poinnya Pedro adalah Bang Ade sebagai mahasiswa itu kan hal yang wajar mengkritik pemerintah. Dari dulu zaman mahasiswa ya habitnya mahasiswa ya begitu. Bang Ade mahasiswa ketika zaman saya masih tahun 90 ya berhadapan dengan penguasa itu seperti itu. Tapi kenapa Bang Ade sekarang itu konfrontasi dengan cara kritik mahasiswa ini? Enggak, sejak awal saya katakan saya bahkan justru mendukung ya kritik dari mahasiswa, kritik dari LSM, kritik dari media massa. Saya bahkan sangat percaya bahwa media massa itu harus menjadi the fourth estate of democracy misalnya. Saya akan mengatakan bahwa memang negara tidak boleh campur tangan untuk membatasi ruang gerak kebebasan berekspresi orang ya. Jadi kalau misalnya sampai ada misalnya saya sebagai contoh, saya termasuk orang yang menyatakan melalui video saya ya tentang saya kritik tuh penangkapan Jerings ya. Saya mengkritik penangkapan Ahmad Dhani karena menurut saya nggak layak mereka itu ditahan hanya karena mereka mengkritik misalnya dalam hal ini ID, dan ketika Ahmad Dhani itu kan dia mengkritik orang-orang yang menolak gerakan ganti presiden ya. Jadi yang sebetulnya adalah yang dikritik oleh Ahmad Dhani adalah kelompok-kelompok pro waktu Ahok ya atau Jokowi lah kira-kira gitu. Nah, menurut saya enggak, harusnya negara tidak menangkap orang hanya karena dia menghina presidennya ya atau menghina saya atau menghina pemerintah. Boleh dong itu. Itu kan dalam demokrasi harus dijamin. Ya. Berarti jadi, Bang Ade mengkritik ke polisinya ya? Apa? Ya kalau polisi. ini misalnya, kalau sampai ada ketua BEM ditangkap, oh iya kita harus lawan. Betul, kita harus atau diskors oleh UI, oleh rektor, harus dilawan. Nggak boleh dong orang gara-gara mengkritik pemerintah diskors, diberi sanksi di kampusnya. Begini. Ya. Silakan Pedro. Dia itu terlalu lama diisolasi begitu. Jadi dia tidak tahu dunia luar atau dunia akademik kondisinya bagaimana begitu. Itu yang pertama gitu. Nah, Mas Ade ini seakan-akan sedang menormalisasi begitu. Menormalisasi seakan-akan membuka kritik begitu, tapi tetap gitu dengan ada syarat dan ketentuan begitu. Jadi seakan-akan menempatkan standar begitu bahwa siapapun yang mau mengkritik rezim dia harus harus memakai ilmu gitu. Intelektual kritiknya gitu. Nah, tapi keilmuan begitu itu terlihat gitu dari misalnya pengambilan pulau setengah gitu di Sulawesi gitu, terus kemudian
kebebasan akademik yang terjadi di Brangus begitu, itu terjadi di diskusi CLS UGM soal pemakzulan presiden begitu, terus di UNAS teman-teman mahasiswa di DO karena demo gitu. Nah, menurut saya pengambilan kacamatanya Mas Ade itu jangan hanya sekedar di UI gitu, bahwa sebenarnya pemerkosaan kebebasan akademik begitu banyak terjadi gitu. Nah, makanya mau saya tanyakan bagaimana atau apa sih definisi atau maksud dari Mas Ade Armando soal demokrasi dan ke kampus pada hari Minggu gitu? Apakah itu yang disebut demokrasi gitu atau gimana gitu? Nah, makanya karena kami tidak tahu gitu mau menanyakan gitu, apa sih demokrasi atau kebebasan sipil yang ada di kacamata Ade Armando begitu? Silakan dijawab langsung Bang Ade. Nggak ngerti saya mau dijawab apa. Ya, demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat boleh, tapi jangan marah dong kalau misalnya Anda mengkritik Jokowi, terus saya mengkritik Anda. Ya biasa-biasa aja dong. Oke. Kan kita debat. Anda boleh aja nggak suka sama pernyataan saya, tapi buat saya Anda tidak ditangkap karena Anda menghina Presiden Jokowi. Oke. Buat saya itu yang penting. Oke, Bang Ade. Pertanyaannya adalah sebagai akademisi, apa kritik Bang Ade kepada Presiden Jokowi? Oh banyak kan. Itu berulang kali, termasuk ketika Undang-Undang Cipta Kerja, saya termasuk orang yang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja sebelum akhirnya dia dilahirkan. Begitu dia dilahirkan, ya saya setuju. Bukan setuju dalam arti ya udah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentang pasal-pasal yang paling saya biasanya Undang-Undang Penyiaran lah, Mus Bagja, kan Anda paham saya. Ya. Saya kritik keras tuh masuknya pasal-pasal Undang-Undang Penyiaran ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya artinya tidak banyak ya karena saya memang pendukung Jokowi dalam hal ini ya. Tapi tapi kan isunya bukan itu, isunya adalah boleh nggak kita mengkritik Jokowi. Saya akan mendukung hak orang untuk mengkritik Jokowi bahkan menghinanya. Yang nggak boleh adalah memfitnahnya. Ya. Nah sekarang kenapa saya sebut kalau itu dilakukan oleh sembarang orang menurut saya sih nggak apa-apa juga. Tapi ini kan yang saya persoalkan kan BEM UI gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, supposed to be memang pintar ya, ternyata nggak pintar. Mungkin dari dulu juga sebetulnya nggak pintar-pintar amat juga kali ya. Artinya kalau Bang Ade mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja, mengkritik Undang-Undang ITE, mestinya setuju dong dengan kritiknya teman-teman dari UI, BEM UI. Enggak, sama sekali enggak, karena logikanya ngaco. Itu yang saya bilang, Undang-Undang ITE, saya kritiknya justru saya mengkritik Undang-Undang ITE yang bukan diproduksi oleh pemerintahan Jokowi. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah sebuah langkah yang menurut saya sangat konstruktif untuk menjadikan Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE tidak lagi memakan korban. Ya, begitu. Nah, jadi menurut saya tidak menafikan bahwa pemerintah perlu dikritik, tapi kritiklah kayak ya maaf, sorry to say, Pedro, ya memang harus. Kalau itu datangnya dari kelompok akademik ya harus kelihatan pintar gitu loh. Kan ini bukan sembarangan orang yang ngomong. Jadi ya karena itu saya mengkritik saudara saya sebenarnya. Mengkritik komunitas saya, mengatakan bahwa kalian jangan begitu dong. Ini logikanya nggak benar. Tapi kalau mereka menyerang saya dan BEM UI misalnya memaki-maki saya sebagai pecat Ade Armando dari UI dan seterusnya juga boleh. Nggak ada masalah, ini kan demokrasi. Kenapa jadi masalah? Pedro, yang lip service itu apa yang paling telak untuk mematahkan argumen Ade Armando tadi? Iya, dari awal saya sudah bilang begitu. Bahwa soal apa yang sebenarnya sederhana kan yang disajikan oleh BEM UI itu, yang disajikannya berita, statement Jokowi dalam pidatonya, kemudian referensinya berita gitu kan sederhana. Nah, itu artinya apa di situ gitu. Di situ ada fakta gitu yang sebenarnya antara omongan Jokowi dengan kondisi real di lapangan tidak terjadi begitu. Nah, itu yang sebenarnya sampai atau sama mirip gitu dengan apa yang disebutkan Ade Armando gitu. Seperti misalnya pengkritik wali kota anaknya Jokowi gitu dikritik di Solo, terus kemudian langsung dijemput oleh polisi cyber gitu. Dan itu hal-hal yang terjadi gitu. Bahwa sebenarnya kondisinya gitu bahwa tidak terbuka apa yang Mas Ade bilang begitu. Nah, makanya yang mau dikejar adalah pertanyaannya kembali lagi begitu. Apa yang sebenarnya didefinisikan gitu bahwa tidak pintar lah tadi, kemudian maksudnya
seakan-akan terbuka ruangnya begitu. Ya, oke. Bang Ade, ini sebelum UI sebetulnya UGM juga sudah membuat penganugerahan kepada Presiden Jokowi sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Ada kritikkah terhadap UGM? Nggak tahu, saya nggak ngikutin, Nggak gitu? nggak ikut. Jadi saya nggak boleh berkomentar tentang hal yang saya nggak tahu kan. Oke. Saya cuma komentar, Intinya makanya sama itu. Ya, saya intinya komentarnya cuma tentang UI. sama. UI pun saya spesifik tentang pernyataan BEM yang terakhir, yang ketika dia bilang the king of lip service. Untuk membuktikan bahwa ini adalah Raja Wadul, dia menggunakan ada 4 contoh. Nah, saya bilang, kalau saja si BEM UI misalnya menggunakan contoh lain yang lebih kuat, yang persis seperti ditanyakan oleh Mas Bagja tadi ya, kalau ada anak BEM UI di sini, ya saya akan tanya, kalian kenapa nggak gunakan yang undang-undang mana gitu yang lain? Atau gini, saya nggak ngerti kenapa tweet itu dianggap sebagai sebuah karya ilmiah menurut Pedro. Ya enggak dong, itu kan cuma tweet. Kelemahan berdebat di media sosial itu adalah kita terpaksa menyampaikan gagasan-gagasan kita secara ringkas. Ya, nah sehingga sebetulnya kita nggak terlalu paham juga dengan logika BEM UI dalam hal ini. Ya, ketika misalnya dia mengatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE itu represif. Ya, dia cuma menggunakan kutipan dari sebuah surat kabar atau media online yang sorry to say lah ya, itu kan juga harus kita, kalau kita bikin paper tuh Pat, kita nggak bisa tuh misalnya di kelas dari Rakyat Merdeka online itu iya boleh satu, tapi ya harus juga ada materi-materi yang lain. Nah, kalau saja, saran saya gini deh, Mas Bagja, BEM UI itu bikin paper yang lebih benar, ya, yang lengkap argumennya kenapa ini adalah king of lip service. Kemudian kita diskusi secara intelektual, ya. Kalau ini kan udah loncat bikin gambar, buat saya sih gambarnya sih nggak penting-penting amat, ngeledek. Pak Jokowi itu dihina sebagai apa anak PKI, kacung Cina dan segala macam sudah biasa ya. Jadi buat dia, makanya saya sih tidak mendengar Pak Jokowi itu bereaksi terhadap ini. Yang bereaksi ya kami-kami ini, para pendukung Jokowi yang disebut buzzer ini, ya kita nggak terima dong ya. Nggak terima disebut buzzer atau nggak terima Jokowi dihina? Oh, nggak disebut buzzer, mau disebut apapun juga urusan kalian lah, nggak ada urusan buat saya, nggak ada ruginya dibilang buzzer ya. Jadi kalau mau ilmiah ya yuk sekalian deh ilmiah, bikin paper, duduk sama-sama, terus kita debat gitu loh. Gitu. Oke, Pedro. Ya, kalau saya sebenarnya rada bingung begitu Mas. Yang pertama melebar, yang kedua saya bingung gitu. Apakah admin tweetnya Ade Armando gitu dengan hari ini hadir berbeda begitu? Karena jelas tweet dan omongannya hari ini begitu kontradiksi begitu. Ini salah satu bukti lip service juga menurut saya mungkin ya. Salah satu lip service Ade Armando begitu. Karena sangat jauh berbeda gitu, kontradiktif antara tweet dengan diskusi hari ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ade Armando mengait atau menawarkan gitu atau membilang tadi harus ada paper dulu karya ilmiah dari BEM UI gitu. Yang dipertanyakan harusnya Ade Armando sebagai dosen melawan konten materinya BEM UI kemarin, ya dilawan kenapa dia nggak pakai paper, kenapa dia nggak pakai akademik gitu, malah dengan tweet yang rame gitu. Jadi seakan-akan dia bikin tweet rame semua, dia diserang kanan kiri begitu. Terus akhirnya sekarang kayak ciut gitu, kayak bilang enggak, ini harus terbuka, ini aman, gini-gini. Jadi gitu. Maksud saya hal-hal yang seperti itu justru jadi seakan-akan dia ingin membesarkan ketika publik ketika publik udah rame gitu langsung dia ciut begitu. Nah itu maksud saya yang jadi kontradiksi antara diskusi hari ini dengan kita kembali ke substansi ya. Tadi Undang-Undang ITE, kemudian ada kritiknya adalah Undang-Undang KPK. Pak Jokowi bilang akan melindungi KPK, tapi revisi Undang-Undang KPK kemudian memangkas sejumlah kewenangan, salah satunya adalah menempatkan Dewan Pengawas yang di bawah Presiden, sehingga yang tadinya lembaga super body dan lembaga independen menjadi di bawah kepresidenan. Itu bagaimana Bang Ade? Itu kritik dari BEM UI. Iya, ya. Nah ini makanya ini juga sebuah diskusi yang butuh waktu ya. Tapi kan kita begini ya, mereka tuh menyebut ada satu adalah revisi Undang-Undang KPK.
saya akan katakan bahwa yang merevisi, coba deh pelajari termasuk kalau baca di Tempo ya, itu kan ada penelusuran tentang bagaimana Undang-Undang KPK itu lahir kan. Oke. Ya. Kalau Mas Bagja ingat, tentu saja kita akan menyebut ada 6 tokoh tuh yang menjadi tokoh yang mengajukan nama itu dan mengupayakan itu agar goal di saat-saat terakhir. Ingat nggak Mas Bagja waktu itu? Ya. Nah, itu 6 tokoh partai politik terkemuka. Nah, kalau kita mau bicara tentang apa yang terjadi di istana waktu itu juga menarik, di mana dalam keadaan yang saya nggak mau terlalu membela Pak Jokowi. Saya mau bilang begini, intinya adalah sebetulnya isu tentang Undang-Undang KPK nggak bisa dikatakan bahwa ini karena Pak Jokowi. Ini karena sebetulnya kepentingan, memang benar ada kelompok-kelompok, misalnya orang menyebutnya sebagai oligarki ya, yang bermain di DPR dan seterusnya. Itu satu. Jadi ada undang-undang DPR itu tidak bisa dinisbatkan pelakunya pada Pak Jokowi. Tentang penunjukan Firly misalnya. Lagi-lagi penunjukan Firly itu penunjukan ketua KPK, itu bukan wewenangnya presiden kan? Itu adalah wewenangnya DPR. Soal ujian wawasan kebangsaan, ya itu kan yang bikin adalah KPK, ya. Dan terus sebetulnya Anda ingat, kita semua ingat bahwa Jokowi ketika itu justru menyatakan bahwa sebaiknya mereka yang nggak lulus tes wawasan kebangsaan itu nggak usah diberhentikan lah, ya. Tapi kan ternyata KPK-nya nggak menurut, dan itu menunjukkan bahwa memang KPK bukan bawahannya presiden kan, memang hanya dalam hal-hal tertentu saja. Presiden itu berada di atas KPK, tapi dia bukan seperti kabinet, dia bukan seperti menteri, dia adalah sebuah lembaga negara. Jadi mengatakan bahwa ini sebagai contoh, saya akan katakan begini, barangkali tingkat perdebatannya nggak seserius seperti Undang-Undang ITE tadi ya, Mas Bagja. Tidak seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, atau tidak seperti penangkapan mahasiswa. Yang paling problematik barangkali dari keempat-empatnya, saya setuju bahwa Undang-Undang KPK itu bisa kita persoalkan kenapa Pak Jokowi tidak lebih komited untuk mendukung penguatan KPK. Itu kritiknya. Silakan Pedro. Ya, mungkin pertama saya tahu mungkin Mas Ade mungkin dosen komunikasi, jadi piawai dalam memanage komunikasi begitu, karena dia tahu beliau akan lepas gitu. Jadi sehingga pembahasannya dari tadi terlalu panjang dan muter-muter gitu. Dan saya melihatnya ini seakan-akan jadi panggung atau ajang klarifikasi kebijakan negara yang sedang berpolemik gitu. Sementara saya nggak menemukan begitu substansi dari tema debatnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya setidaknya setelah berjalan setengah jam gitu, akhirnya kita tahu gitu bahwa Ade Armando bukan seorang akademisi begitu, tapi dia seorang pro Jokowi gitu, yang membela begitu habis-habisan. Nah, yang pada akhirnya begitu sebenarnya kita nggak dapat poin-poinnya, yang hanya berputar di soal materi A, materi B begitu. Itu sih paling, Mas Bagja. Ya, Pedro, ya itu kritik dari pertanyaan publik sebetulnya, termasuk saya tentu saja ya, Bang Ade, kalau ada hal yang baik dari Jokowi itu baik, tetapi ketika ada yang buruk ke dalam kebijakan negara ini, itu karena orang lain yang salah. Itu bagaimana, Bang Ade? Ya kita bisa debat panjang soal ini kan, tapi saya menganggap memang forum ini untuk membicarakan itu. Kalau kita mau bicarakan tentang prestasi dan kelemahan Jokowi, ya kita bisa ngomong panjang. Tapi kan tadi Pedro baru itu aja udah bilang, wah ini berkepanjangan nih. Ya kan harus ringkas-ringkas. Kita bisa. Ya saya nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya diundang untuk membicarakan tentang demokrasi dan kebebasan ya, kalau nggak salah. Judulnya gitu. Buat saya sih kebebasan adalah sesuatu yang esensial dalam demokrasi. Demokrasi nggak akan jalan kalau nggak ada kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan akademik, termasuk saya sendiri di kampus. Ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua orang, siapapun mereka, mau pro, mau anti Jokowi, untuk memperjuangkan kebebasan ini. Ya. Tapi bersamaan dengan kebebasan, it requires responsibility. Dan dalam hal ini kalau kita ngomong BEM UI,
itu mensyaratkan kesungguhan loh dalam berargumen. Karena itu memang seharusnya mainnya nggak cuma di tweet. Yang saya katakan, jadi mestinya bikin pernyataan-pernyataan yang lebih lengkap ya untuk bisa menjelaskan kenapa Pak Jokowi itu ingkar janji. Kalau cuma tweet kayak yang dibikin ini, yang ya sorry to say, ya nggak level lah. BEM UI itu nggak harus BEM UI, BEM manapun lah. Kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa itu seharusnya adalah bagian dari kaum intelektual. Intelek yang penting, brainware yang penting. Seharusnya di mana, Bang Ade? Ya saya rasa misalnya kayak tadi ya, yuk kita diskusi. Tapi kan Pedro akan bilang, oh kepanjangan nih. Ya gimana dong ya? Tapi yuk kita diskusi tentang Undang-Undang ITE. Oke, BEM turun dengan timnya, terus diskusi. Terus kalau memang perlu kita sama-sama sampaikan ini kepada istana, kepada DPR dan seterusnya. Oke. Tapi di sini ada BEM UI nggak? Saya kira kita daripada menggosipkan mereka, kita undang aja masuk ke forum ini supaya menjelaskan apa itu posnya, sehingga apa namanya sangkalan Bang Ade bisa clear. Panitia bisa mengundang mereka? Sebenarnya begini Mas Bagja, komunikasi dengan teman-teman UI itu kita bersolidaritas begitu, atas nama solidaritas. Jadi biarkan BEM UI menghadapi rektor BEM UI-nya. Nah, biar Ade Armando dan orang-orang lainnya gitu yang serupa Bang Ade Armando, biar kita BPP yang menghadapinya begitu. Nah, itu yang pertama. Terus saya sebenarnya udah bingung begitu apa yang mau diulas lagi begitu dari Bang Ade Armando gitu, dan ternyata nggak segarang kritiknya di Twitter begitu. Itu yang pertama. Dan juga berbeda hari ini gitu, terlihat lemas, lesu begitu. Kenapa? Belum makan atau bagaimana Bang Ade mungkin? Berbeda gitu. Tadi di Kompas ada rada asik gitu diskusinya, kita rame tek 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 tek. Di sini Bang Ade kayak lebih lemes, lebih ke teori dan lagi semacamnya gitu. Mungkin capek juga tekanan publik mungkin ya Bang Ade. Nggak apa-apa Bang Ade. Mungkin nanti bisa istirahat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya dipanggil jam 5 sore ke kampus hari Minggu begitu. Terus pembubaran diskusi Papua, terus kemudian teror dalam diskusi pemakzulan presiden begitu, dan sederet pemberangusan kebebasan akademik lainnya yang terjadi di rezim Jokowi gitu. Apakah itu maksudnya sama gitu apa yang dengan diomongkan Bang Ade Armando tadi soal teori kebebasan sipil dan demokrasinya begitu? Apakah itu gambaran yang ideal gitu Bang Ade dari bentuk demokrasi dan kebebasan sipil dengan kasus yang sekarang terjadi? Apakah itu gambaran ideal begitu? Ya. Apakah demokrasi baik-baik saja dengan kasus UI ini? Itu pertanyaannya, Bang Ade. Iya, baik-baik saja. Dipanggil hari Minggu jam 5 sore, mahasiswa. Terus, saya nggak tahu nih militansi mahasiswa zaman sekarang seperti apa sih? Dipanggil jam 5 sore oleh Humas oleh Direktorat Kemahasiswaan. Yang dipertanyakan itu justru masalah. Militansi rektornya, yang dipertanyakan justru militansi rektor ya. Kenapa rektor begitu militansi memanggil mahasiswa di jam 5 sore hari Minggu? Militansinya kenapa? Apa urgensinya? Apa darurat? Itu sampai di surat undangannya darurat. Nah, apa yang menjadi rektor begitu militansi gitu? Dan juga Bang Ade dan kawan-kawan begitu militansi gitu. Bukan mahasiswanya yang militansi, yang dipertanyakan rektornya yang terlalu militansi. Itu ada apa gitu maksudnya? Yang darurat COVID, yang darurat bansos, tapi yang jadi urgensi malah manggil mahasiswa jam 5 sore hari Minggu gitu. Untung pada datangnya pakai sendal gitu. Kalau pakai sepatu. Artinya kenapa Bang Ade tidak mengkritik rektor juga memanggil mahasiswa? Anda nggak ngerti saya. Gitu. Kalau itu tanya anak UI hubungan saya sama rektor kayak bagaimana. Ya. Tapi tidak ngerti tentang ini gitu maksudnya. Tapi kan saya nggak. Ya itu kalau mau kemana-mana, ya elah ini udah capek lah saya ngejelasin hubungan saya dengan rektor loh. Apa buka aja Bang Ade. Oke. Ya masalahnya ya udah. Kedua adalah buat saya tuh kalau gerakan mahasiswa, saya nggak tahu di zaman saya terlibat dalam senat mahasiswa bertahun-tahun, jadi saya ngerasa lucu banget loh kalau ada orang ngeluhnya karena diundang jam 5 oleh Direktorat Kemahasiswaan ke UI terus pakai sendal. It doesn't make sense loh, Pedro. Bener-bener saya nggak nangkep di mana masalah kalian dengan diundang jam 5 sore hari Minggu. Itu satu. Kedua, Papua tuh nggak pernah dibubarin, Pedro. Diskusi Papua jangan, makanya kalau cari data tuh data yang valid ya. Jalan waktu itu diskusinya kan online itu.
Itu kan udah zaman COVID. Bang Ade, sorry saya potong. Mungkin Ini sedikit yang dipersoalkan sedikit oleh Mas silakan. Bagja menjawab. Ya. Saya sendiri yang melakukan riset, datang ke kampus di Bandung, kampus seni, dia mengadakan diskusi Papua tentang Nduga, dibubarkan. Itu yang pertama gitu. Oleh ormas dan juga kepolisian waktu itu, sampai diteror. Dan itu nggak terjadi satu kali itu doang, gitu. Beberapa kasus banyak begitu. Ini Mas Ade Armando ini mengatakan orang tidak pintar, tapi sementara wawasannya lockdown gitu. Wawasan Ade Armando tuh lockdown gitu. Tapi dia mengatakan orang tidak pintar gitu. Itu kan yang sebenarnya lucunya gitu dari Ade Armando. Tidak ada diskusi Papua dibubarkan gitu. Itu sudah banyak faktanya gitu bahwa diskusi Papua dibubarkan begitu. Itu yang pertama begitu. Nah terus tadi balik lagi gitu yang Mas Ade Armando memutarkan gitu, bukan mahasiswa keberatan dipanggil jam 5 sore gitu, tapi apa urgensi dan daruratnya jam 5 sore hari Minggu harus dipanggil ke kampus gitu. Saya kira Rektor UI punya jam yang mewah gitu buat lihat jam waktunya jam berapa itu gitu. Menurut saya itu sih. Nah kan sebenarnya itu jangan diterbalikan bahwa kok mahasiswa ngeluh sih jam 5, bukan gitu, daruratnya apa gitu, urgensinya apa gitu. Ya.